Tubuh Ait yang dirasuki Putra terlihat sampai menggeserkan kakinya dan memeluk tubuh saya. Ada orang jahat. Empu takut, Mah. Empu takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman untung direkam. Kita kembali untuk meneruskan cerita misteri tewasnya 3 bocah di waduk bekas galian Kardoyo. Tulisan ini ditulis oleh Wahyu Rian. Seperti apa ceritanya? Tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan juga komen ya, sebagai wujud dukungan teman-teman ke kami. Mari kita dengarkan ceritanya. Itu salah satu orang jahatnya, ujar si Putra kepadaku. Keesok harinya, aku mengeluh karena aku merasa badanku sakit semua. Mungkin ini karena Putra selalu mengikutiku. Ibu kemudian menyarankanku malam nanti ba'da maghrib datang ke rumah Mbak Nur yang ternyata suaminya namanya Mas Dayat yang pandai dalam hal mengurut. Rumahnya satu kampung dengan Putra. Aku ke sana dengan bapak, sekalian bapak ke rumah Putra yang hendak tahlilan ke sana. Jelas sekali, Putra yang masih mengikutiku mengatakan, Empu takut sama orang jahatnya. Emput pengen ke Kecapi ketemu mama sama ayah. Katanya kamu masih belum berani ketemu tuanmu itu, jawabku. Emput udah gak mau dan takut ketemu sama orang jahatnya, jawab Putra. Aku yang mengetahui ketakutannya sedikit menghibur dengan mengantarkannya ketemu mamah dan papanya malam nanti. Malamnya ba'da maghrib, aku dengan bapak berangkat ke kampung Kecapi dan tentu Putra ikut denganku. Sesampainya di Kecapi, tempat kediam Mbak Nur, ternyata Mas Dayatnya tidak di rumah. Ia pergi tahlilan juga di rumah Putra. Sehingga aku harus menunggu Mas Dayat hingga pulang untuk memintanya mengurut badanku. Rumahnya Mbak Nur ini tepat bersebelahan dengan rumah Putra, tapi tahlilannya dilakukan di rumah nenek Putra yang tak jauh dari sini. Di rumah Mbak Nur menyarankanku untuk bertemu dengan tetangganya yang bernama Indo. Aku memanggilnya dengan Bang Indo. Menurut penjelasan Mbak Nur, Bang Indo ini indigo, sehingga ia banyak memahami soal hal-hal gaib seperti ini. Dari sini, Mbak Nur keluar rumah dengan maksud memanggilkan Bang Indo untuk menemuiku. Singkat cerita, Bang Indo sudah ke rumah Mbak Nur. Aku langsung menceritakan kronologi sejak awal bagaimana Putra datang kepadaku. Putra ini katanya takut loh sama orang jahat, Bang Indo, ujar bapak menambahi ucapanku. Bang Indo tampak memejamkan mata dan komat kamit. Entah apa yang dilakukannya. Tak lama kemudian, Bang Indo membuka matanya lagi. Ternyata ia sedang menerawang mengenai masalah ini. Saya merasakan ada sesuatu yang tidak wajar. Ada sosok dan makhluk yang memiliki aura jahat yang menyebabkan Putra dan 2 temannya meninggal, ucap Bang Indo. Sosok jahat ini hanya mengincar anak pertama saja. Kenapa saya bilang hanya anak pertama saja? Sedangkan Novan bukan merupakan anak pertama. Novan adalah anak kedua, sehingga hanya jasadnya Novan yang muncul dan mengambang di permukaan. Mereka ke waduk bukan untuk pertama kalinya. Waktu kejadian kemarin itu, kali kedua mereka ke sana. Sosok jahat itu sudah mengincar mereka bertiga, sehingga kali pertama mereka ke sana, barulah di kali kedua mereka ke sana, sosok jahat itu baru mengambil mereka bertiga, ujar Bang Indigo menjelaskan. Kami pun cuma diam. Lalu tujuan Putra datang kepadaku apa, Bang? Tanyaku. Dia ingin minta tolong, Dek, jawabnya. Sejak sore tadi,
Putra ingin kembali bertemu dengan orang tuanya loh bang. Dia ingin minta maaf dan mau ngomong bahwa ia ketakutan karena sosok jahat ini, ucapku. Kalau sudah begini nih bagaimana bang? Tambah bapakku. Ini malah bagus. Saya minta tolong nanti setelah bapak selesai tahlilan, bapak beritahu ya sama orang tuanya. Dan jangan ada orang lain yang tahu, ujar Bang Indo. Setelah percakapan ini, bapak pamit berangkat tahlilan. Sebelum ke sana, bapak mengantarku ke rumah bibiku yang hanya selisih berapa rumah dari sini. Aku akan menunggu bapak di rumah bibi, dan sampai sekarang aku belum tahu persis seperti apa saja sosok jahat yang dimaksud Putra. Apa hanya nenek yang mendatangiku atau ada yang lain? Singkat cerita, bapak sudah kembali lagi dari rumah bibi setelah tahlilan selesai. Ip, bapak sudah ngomong sama keluarganya Putra. Nanti mereka mau kesini, ucap bapak yang baru saja masuk ke rumah bibi. Tak lama kemudian, orang tua Putra datang. Tampak raut wajah mereka masih sangat terpukul karena kepergian anaknya. Ternyata ada satu lagi orang yang datang. Dia adalah Abah Ali. Abah Ali ini adalah seorang ahli spiritual yang dibawa oleh orang tua Putra untuk ikut membantu menyelesaikan masalah ini. Setelah semua kumpul, aku mulai menjelaskan dari awal sejak Putra menghampiriku sampai sekarang. Abah Ali membenarkan penjelasanku, mulai berbicara menurut pandangannya. Saat Abah Ali menceritakan, aku yang memperhatikan Abah Ali tiba-tiba merasakan panas di telinga kiriku yang membuatku tidak fokus atas penuturan Abah Ali. Hingga akhirnya aku menyadari ada sosok jahat yang dimaksud Putra datang ke sini tepat di belakangku. Aku menyadarinya dengan auranya yang sangat jelas kurasakan, tapi aku tak berani sedikit pun menoleh untuk melihatnya. Bah, Abah, aku takut, ucapku sambil memejamkan mata dan berpindahkan posisi duduk ke samping Abah Ali. Lawan Ger, lawan, jangan takut, istighfar, jangan sampai putus ya, ucap Abah Ali. Setelah itu aku langsung membuka mataku lagi. Betapa terkejutnya apa yang kulihat dengan kedua mataku ini. Ternyata nenek tua dengan wajah rusak yang waktu itu mendatangiku saat tidur. Sontak aku kembali memejamkan mataku dan memegang tangan Abah Ali sekuat mungkin. Jangan takut, istighfar ya, istighfar, ucap Abah Ali menenangkan dan menguatkanku. Saat aku berusaha menguatkan tubuhku dengan istighfar dan doa sebisa mungkin, tiba-tiba Putra kembali masuk ke tubuhku. Kita beranjak dari sudut pandang Abah Ali. Putra yang masuk ke dalam tubuh Aib terus menangis dan ketakutan. Ini siapa? Tanya Abah Ali. Ini Emput. Emput sangat takut, jawab Putra di tubuh Aib. Emput, ini Mama. Mama Putra memanggilnya dengan menangis sejadi-jadinya. Ma, Emput nyesel udah berenang di sana. Emput takut sama orang jahat, Ma. Maafin Emput ya, maafin. Mama jangan marah, maafin Emput, ucap Putra memohon maaf kepada mamahnya. Mama gak berani marah nak. Emput jangan takut, Mama selalu doain lo buat Emput. Tampak ayahnya Emput menguatkan istrinya yang menangis, menguatkan kejadian yang menimpa anaknya ini. Putra masih terus menangis. Kali ini tampak sekali Putra ketakutan. Tubuh Aid yang dirasuki Putra terlihat sampai menggeserkan kakinya dan memeluk tubuh saya. Ada orang jahat. Emput takut, Ma. Emput takut. Emput mau diambil sama orang jahat ini. Tolongin Emput, Ma, ucap Putra dengan keras. Hingga sebelum ia keluar dari tubuh Aib, ternyata tidak berakhir di sini. Tubuh Aib kembali dirasuki, dan ternyata yang memasuki tubuh Aib adalah nenek jahat itu. Ini yang jahat. Apa maumu? Tanya Abah Ali.
Nenek jahat yang merasuki Putra hanya tertawa dan menggeleng-gelengkan kepala tanpa menjawab. Sampai akhirnya nenek ini mengangkat tangannya dan mengangkat 2 jarinya sambil tertawa. Seperti mengisyaratkan sesuatu jika dia senang telah mengambil 2 nyawa anak pertama sekaligus. Kita kembali ke sudut pandang Aib. Saat aku setengah sadar, aku merasa sangat pusing di kepalaku. Tiba-tiba dalam keadaan terpejam, aku merasakan sedang di dalam bangunan tua di tengah hutan. Di dalamnya aku melihat Putra yang sedang ditarik-tarik tangannya oleh nenek jahat itu. Saat menyadari ini, dengan tetap memejamkan mata, aku mengatakan kepada Abah Ali untuk menolong Putra. "Aku mau ke lokasi tempat meninggalnya 3 anak ini," ujar Abah Ali dengan langsung pergi keluar rumah. Ternyata orang tua Putra juga mengikuti Abah Ali. Saat aku ingin membuka mata, ternyata mataku tidak bisa dibuka. Dan yang terjadi adalah aku terjebak di alam gaib di tempat yang sama. Di dalam bangunan tua dan lebab ini, mungkin tempat ini adalah tempat nenek jahat itu tinggal. Saat menyadari kalau aku belum bisa keluar dari sini, aku lalu mencari di mana Putra berada. Saat sudah mengetahui keberadaan Putra, aku mencoba mendekatinya. Tampak sekali dia sedang berpegang di suatu tiang, di mana di sana ada 1 tangan. Tampak sekali dia sedang berpegangan di 1 tiang, sementara tangan yang satu sedang ditarik oleh nenek jahat itu. Aku bingung harus melakukan apa. Aku hanya bisa merapalkan doa yang aku bisa. Namun bukannya pergi, nenek itu malah justru menertawakanku dan mengatakan, "Ger, jangan ikut campur." Perang batin antara aku dengan nenek ini pun terjadi di sisi lain. Aku masih juga bisa berkomunikasi dengan bapak dan juga bibi. "Pak, Bi, Aib lemes, tolong," ucapku pelan karena aku merasakan lemas dan kelelahan. Setelah aku mengatakan demikian, bapak keluar rumah dan memanggil Bang Indo untuk datang membantuku. Saat Bang Indo datang, aku bisa merasakan keberadaan Bang Indo. Saat Bang Indo datang, ia mulai membantu dan membisikiku, "Jangan takut. Jangan takut dengan hal yang di sana. Lawan dengan doa dan hati yang yakin, dan jangan ragu-ragu." Dengan yakin aku mendekati Putra yang masih ditarik-tarik oleh nenek itu. Aku merapalkan doa yang aku bisa. Lagi-lagi nenek itu hanya menertawakanku. Tapi aku tidak habis akal. Aku mulai mengumandangkan azan agar nenek jahat itu melemah. Benar saja, nenek jahat itu terlihat kesakitan hingga akhirnya melepaskan tangannya yang menarik-narik tangan Putra. Akhirnya aku bisa menyelamatkan Putra, teman baikku ini. Saat aku berhasil menyelamatkannya, aku melihat Putra seperti pingsan tertidur di sebuah tempat yang sulit aku jelaskan. "Putra udah tidur, Ib. Putra udah aman. Sekarang kamu kembali ya," terdengar suara bisikan dari Bang Indo. Saat aku berusaha keluar dari sana, ternyata nenek jahat itu mengejar dan menahanku. Di sini aku benar-benar tersadar jika nenek ini adalah seseorang ratu di bangsanya. Karena di sini aku melihat ribuan pasukan berwarna hitam dan sangat sulit untuk dijelaskan bentuknya. Jelas sekali nenek jahat ini tampak dendam sekali denganku karena berusaha ikut campur urusannya. Tampak di antara ribuan pasukan itu memanggul keranda yang mengisyaratkan aku harus mati di sini. Aku yang merasa tak akan sanggup menghadapi ribuan demit ini. Aku pun berlari sambil berusaha kembali ke ragaku, tempat di rumah bibiku. Saat aku berlari, aku dikagetkan dengan sebuah tempat yang di dalamnya berisi anak kecil yang sedang duduk memelas. Mungkin mereka juga merupakan korban dari nenek jahat tadi. Tapi di sini aku pastikan tidak ada Iman dan Novan. Tanpa sadar langkahku kembali lagi ke tempat awal. Dengan yakin, suara keras aku kembali merapalkan doa dan melantunkan azan seperti saat aku melemahkan nenek tadi. Dan benar saja, saran dari Bang Indo berhasil. Mereka melemah dan terlihat tersiksa saat aku melantunkan azan yang amat sangat keras di sana. Melihat mereka kesakitan, ini adalah kesempatanku untuk pergi dari tempat ini. Dengan cepat dan bergegas,
aku beralih kabur dari tempat ini. Tapi aku bingung kemana aku harus berlari. Semua terlihat gelap dan tak terlihat. Hingga akhirnya aku melihat sebuah cahaya di antara kegelapan ini. Dengan cepat aku ke sana. Ternyata upaya Bang Indo untuk membantuku keluar dari tempat ini. Akhirnya aku membuka mata dan kembali ke ragaku. Aku melihat jam sudah tepat di jam 12 malam. Ternyata cukup lama aku dalam keadaan tadi. Aku sholat isya dan pulang ke rumah. Bapak ngajak Bang Indo ikut menginap di rumahku karena khawatir ada apa-apa. Malam saat tidur, aku masih sangat merasakan aura keberadaan nenek jahat itu. Tidurku benar-benar tidak nyenyak. Singkat cerita, keesok harinya saat hendak sarapan, tiba-tiba aku pingsan. Dan saat sadar aku sudah berada di rumah sakit dengan tanganku yang diinfus. Aku dirawat karena kejadian semalam. Mungkin tenagaku terkuras habis karena kejadian semalam. Mungkin beberapa pendengar ada yang bertanya soal kemana Iman dan Novan. Sebenarnya sejak pertama Putra datang, aku sudah menanyakan padanya di mana Iman dan Novan. Kenapa Putra tidak sama-sama dengan mereka berdua? Putra hanya mengatakan jika Putra mau dekat sama Iman dan Novan, tapi tidak bisa. Perlahan gangguan dari nenek jahat itu hilang, dan sesekali Putra mendatangiku lagi hingga sekarang. Entah dalam mimpi atau keseharianku. Mungkin sejenak kita berdoa, kirimkan surat Al-Fatihah untuk almarhum Putra, Iman, dan Novan, agar mereka semua tenang di alam sana. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih juga yang sudah mendoakan. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari semuanya ini. Cerita ini selesai. Terima kasih buat Wahyu Rian yang sudah mengizinkan ceritanya saya baca. Sudah dulu ya ceritanya. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.